Qiao Zirui, lepaskan aku. Siapa dia? Apa hubungannya denganmu? Nan Xiao. Sepertinya dulu aku terlalu memanjakanmu. Qiao Zirui. Orang gila ini, lepaskan aku. Kamu tahu salah? Apa salahku? Kamu akan bertunangan dengan Su Chengcheng. Kenapa masih menggangguku? Naik mobil, gaun tunangan yang kubeli pasti akan dikirim. Besok pakai itu dan datang ke acara tunanganku. Gila. Kenapa? Tidak mau usaha kakekmu? Baik, aku akan ikut denganmu. Tapi ada barang yang tertinggal di mobilku. Aku akan datang, tapi jangan lagi menggunakan kakek untuk memaksaku. Nan Xiao. Kenapa kamu di sini? Apakah yang aku dan Bos Feng berikan tidak cukup untuk kamu habiskan? Hari ini, siapa lagi sugar daddy barumu? Jangan berpikir seperti itu tentangku. Aku hanya bersamamu. Aroma tubuhmu hari ini seperti kabut es, cukup enak. Tidak terasa familiar? Aroma ini. Apa membuatmu teringat seseorang? Nona Nan, silakan ikut saya ke sana. Xiao Xiao, sambut tamu. Dasar cabul. Xiao Xiao. Aku mungkin tidak bisa memberimu secara terang-terangan. Tapi ini bisa dianggap sebagai kompensasi untukmu. Qiao Zirui. Tingkat kejijikanmu terus-menerus melampaui batas pemahamanku. Selain perjanjian pernikahan itu, aku bisa memberimu yang lain. Zirui, ayah sedang mencarimu, serahkan saja ini padaku. Baik. Nona Nan, bisakah kita bicara sebentar? Nan Xiao, kamu tahu tidak betapa hina dirimu? Zirui sudah tidak mau padamu. Kamu masih saja mengejarnya. Aku tidak tertarik pada Qiao Zirui. Tidak tertarik. Tidak tertarik tapi pakai baju couple yang sama. Bersama-sama menyambut tamu di sini, kamu sengaja mengacaukan acaraku? Itu harus ditanyakan pada Qiao Zirui. Kenapa dia memaksaku datang? Kalau kamu punya waktu luang, jagalah dia baik-baik. Jangan berulah di hadapanku. Dia memaksamu? Dulu kalau bukan karena kamu merayunya, dia tidak akan menyuntikkan dana ke perusahaan sampah keluarga Nan. Selama ini kalau bukan karena dukungannya. Kurasa kamu pasti ingin terus menempel padanya. Kamu pikir orang tidak tahu kejadianmu dulu? Bos Qiao memberimu muka, baru bisa mengaku sebagai pacarnya. Sebenarnya kamu cuma mainan. Jadi kamu pikir aku bisa tahu sebelumnya? Desain gaun pesanan kalian, dan dalam waktu singkat. Bisa membuat versi couple, khusus datang untuk pamer padamu. Gaun ini, Qiao Zirui yang memberikannya kemarin, memaksaku memakainya. Su Chengcheng, kamu pikir mendapat harta karun. Padahal di mataku, dia bahkan lebih buruk dari sampah. Robek gaunnya. Siapa yang berani menyentuh pacarku? Kamu gila ya? 2 lawan 1? Kalau begitu aku ikut. Ayo lanjut.
Minta maaf. Kamu siapa? Berani memintaku minta maaf? Sapham, usir mereka. Kukatakan sekali lagi, minta maaf. Maaf, Dan kamu juga. maaf. Su Chengcheng. Kiao Zirui, bahkan pacarku. Tidak sampai sepersepuluhnya. Jadi, tolong jaga dia baik-baik. Jangan biarkan dia keluar sembarangan dan menggigit orang. Cepat pergi. Terima kasih. Aku biasanya tidak pemarah seperti ini. Hubungan kita sudah seperti apa? Kalau kamu bilang terima kasih, aku sedih. Lain kali aku traktir makan, aku ada urusan dulu, aku pergi dulu. Baiklah. Jangan lupa traktir aku makan ya. Zirui, kamu cari Nonanan. Dia pergi bersama pacarnya. Cowok itu terlihat sangat cocok dengannya. Zirui, Nyali kamu semakin besar saja. Berani-beraninya bawa cowok lain ke acara tunangan. Paman kecil. Tamu-tamumu tidak diurus, mau pergi kemana? Paman kecil masih sempat cari-cari kesalahanku, belum ketemu kakek ya? Ya, kakek kalau ketemu kamu, tekanan darahnya pasti naik lagi. Lagi pula, cucu yang dulu paling diandalkan. Sekarang jadi seperti ini. Paman kecil memang biasa-biasa saja. Sampai sekarang juga belum bisa akuisisi keluarga Kiao. Mari kita lihat. cowok ganteng, kamu sangat tampan. Boleh kenalan? Terima kasih. Boleh minta WeChat? Maaf, aku sudah punya pacar. Punya pacar juga boleh kenalan, jadi teman saja. Kamu ini maksudnya apa? Cowok ganteng boleh perhatiin aku. Ah iya. Perkenalkan. Ini pacarku. Cepat pergi. Parenti. Turuan. Buka pintu. Buka pintu dan turun.
aku ada sesuatu. Minta bantuanmu, sebut saja harganya. Aku hanya jual badan, tidak jual keahlian. Kamu kan dekat dengan bos Jinghan, kamu bisa bisik-bisik di samping bantal. Bantu di tender berikutnya. Pasti bukan yang seperti itu. Jika Nanli bisa dapat kerjasama dengan Jinghan, aku pasti akan membalas budi. Aku ini orang yang jelas membedakan urusan pekerjaan dan pribadi. Tapi tidak terlihat sedikit pun niat baik. Cuma pura-pura. Niat baik. Kamu bisa menantikan hasilnya. Halo, Dengar dari Zirui, kamu sampai harus menjual diri. Kalau kamu masih ingin kembali ke keluarga Kiao, minta maaf yang baik kepada ayah. Aku masih menganggapmu adik. aku baru sadar, kalian berdua ayah dan anak ini benar-benar sama-sama munafik. Jelas-jelas takut aku kembali berebut, tapi pura-pura dermawan. Kamu tidak takut aku bilang ke ayah. Dulu kamu demi berebut harta keluarga. Hampir membunuhku. Aku sebagai kakak baik hati mau menolongmu. Kamu benar-benar tidak bisa ditolong. Aku ingin lihat, tanpa dukungan keluarga Kiao, apa yang bisa kamu lakukan? Keluarga Kiao juga akan ikut tender merek Jinghan. Kamu akan datang sendiri memimpin, kan? Tergantung suasana hati. Kakak Xiao-Xiao macet di jalan. Aku segera naik. Jangan-jangan sinyal parkirannya jelek. Kamu mau apa? Pegang sedikit kenapa? Bukannya belum pernah dipegang orang, pura-pura suci. Hormat sedikit. Di industri ini, siapa yang tidak tahu Nan Xiao dari Nanli? Adalah sepatu bekas Kiao Zirui. Sekarang dia sudah bertunangan. Wanita sepertimu. Aku mau menerimamu saja sudah untung. Ikut aku, paling tidak bisa terus hidup enak. Kalau tidak, Lepaskan aku. aku tidak akan membiarkanmu. Lepas. Kamu siapa? Cari mati? Tidak apa-apa. Sepatu bekas yang hampir bangkrut dan seorang gigolo. Tidak tahu dari mana berani memukulku. Mau ikut tender merek hari ini? Mimpi. Direktur Jinghan adalah kakak iparku. Kita lihat nanti. Kakak ipar. Bos Tang, tender merek akan segera dimulai. Bos Tang. Benar. Aku adalah direktur grup Teng. Teng Liang. Kalian diutus bos kalian untuk menjemputku, kan? Keduanya sengaja melukai orang. Cepat tangkap. Tangkap Jia. Yang sebenarnya memprovokasi dan membuat onar adalah kamu. Bawa pergi kedua orang ini, semuanya. Mereka tidak pantas berada di sini. Sap Pam. Nanti kita lihat. Apa yang kalian lakukan? Salah tangkap. Orangnya di sini. Kalian ini bodoh ya? Berisik apa? Kamu pikir CCTV di sini hiasan?
Jelaskan sendiri perbuatanmu ke polisi. Manajer Nan dari Nanli, ya? Hem, Selamat datang, silakan masuk. Pintar juga. Sekarang cara bos memanjakan istrinya benar-benar beragam. Tapi bonus tahunanku pasti 2 kali lipat. Aman. Kemari. Nan Xiao, kamu semakin tidak patuh. Jangan buat aku mengulanginya. Kamu yang sudah dijinakan anjing, sekarang balas dendam ke masyarakat ya? Berkasar ke cewek cantik, itu namanya cowok? Oh iya, aku ingat, kamu baru saja bertunangan beberapa hari lalu, kan? Orang ini bagaimana? Sudah punya sendiri. Masih mengincar punya orang lain. Selingkuh saja sudah menjijikan, masih mau menjijikan orang di sini, ya? Tang Yao, Aku dengar, kupingku tidak tuli. Tidak perlu berteriak-teriak. Nan Xiao. Kamu pikir dia orang baik? Aku kasih tahu dia. dia bagaimana? Tidak perlu dinilai orang lain. Bos Kiao lebih baik urusi urusanmu sendiri. Urusanku tidak perlu kamu ikut campur. Bos Kiao. Kalau tidak bisa berargumen, jangan dipaksakan. Ngapain kamu memecah belah hubungan kami? Untung ada manajer Nan, kalau tidak rakyat kecil seperti aku. Mana bisa melawan? Bos Kiao yang sebegitu berkuasanya. Abaikan dia. Kita pergi. Lepaskan. Ngapain berkerumun di pintu? Di dalam ada tempat duduk. Ayo masuk, duduk-duduk, ayo. Perusahaan ini, tanpa aku pasti akan hancur. Boss Chow, Silicon. Yang terhormat para tamu undangan, selamat datang di acara tender merek Jinghan kita. Ada keyakinan? Tentu saja, teknologi Nanli yang terbaik. Hanya saja, saya menyuruh asisten mengambil sampel, dia belum kembali. Tahu salah? Apa yang kamu lakukan? Duduk di sampingku. Nan Xiao, aku sudah bilang, kalau kamu berani melawanku lagi, aku pasti akan membuatmu menyesal. Waduh, dia berani banget ya. Aku ingat Nanli. Banyak sumber daya dari bisnis Bos Kiao. Kok berani memukul Bos Kiao? Kamu nggak tahu ya. Kiao Zirui dan Su Cheng bertunangan. Mereka sudah putus sejak lama. Tapi Kiao Zirui, tetap pemegang saham utama Nanli, dia nggak takut dia tarik investasi. Kiao Zirui. Kalau kamu berani menyentuh Yao Qian, aku nggak akan membiarkanmu. Batalkan tender, kembali padaku. Aku bisa memaafkan kali ini. Mimpi kali. Cepat angkat telepon. Aku seharusnya nggak menyuruh Yao Qian mengambil sampel. Kiao Zirui sudah nggak pura-pura lagi. Dia mau aku menyerah di sisinya. Selama dia nggak suka, dia selalu punya cara. Jangan panik, kalau kamu cari dia sekarang. Kamu akan jatuh ke perangkapnya. Aku bantu cari.
Tapi, Acara merek sangat penting. Aku percaya padamu. Meskipun tanpa sampel, kita tetap bisa tunjukkan produk perusahaanmu yang bagus. Percaya padaku. Aku pasti bantu menemukan. baik. Meski aku nggak tahu asistenmu di mana, tapi kalau kamu memohon padaku, aku mau kasih tahu. Silakan perusahaan peserta tender tunjukkan sampel Anda. Sampel Nanli kok belum dipajang? Sungguh tidak menghormati orang lain. Benar sekali. Siapa sih yang tidak mempersiapkan dengan matang? Tidak seperti mereka. Datang kosong. Siapa tahu apa maksudnya datang ke sini? Urusan dia mau apa, kalian ikut campur buat apa? Dia kan bukan datang untuk kalian. Perusahaan Nanli, apakah kalian masih ingin ikut tender? Jika tidak ada sampel, panitia akan membatalkan kualifikasi tender kalian. Aku percaya padamu, meskipun tanpa sampel. Kalian tetap bisa menunjukkan keunggulan produk perusahaan kalian. Sampel kami sedang dalam perjalanan ke sini. Aku bisa memberikan penjelasan terlebih dahulu. Tapi sampel tetap sangat penting. Jika tidak sampai sebelum acara selesai, panitia akan membatalkan kualifikasi tender kalian. Aku mengerti. Nanli didirikan 70 tahun lalu, perusahaan lama di Haicheng. Kami selalu memegang teguh prinsip industri. Berkomitmen untuk mengintegrasikan inovasi dengan tradisi klasik. Misalnya, elemen tren nasional yang populer belakangan ini. Mener Nan, produkmu kalah saing. Sekarang cari simpati ya? Ini tidak pantas. Hanya karena kamu perempuan. Orang-orang harus memaklumi Nanli? Ini acara resmi. Betul, tidak ada sampel, ngapain dijelasin? Batalkan kualifikasi Nanli. Jangan buang-buang waktu orang. Mener Nan, lihat. Aku datang. Seperti yang kalian lihat, ini adalah sampel perusahaan kami. Kalian bisa lihat di piringan ini. Sangat bagus. Pantas saja Qiao Zirui. Sembunyikan dia selama ini. Mudah menarik perhatian orang. Aku kasih tahu ya. Orang yang tidak mampu, baru mau mematahkan sayap orang lain. Mengurung di sampingnya. Aku justru ingin melihatnya terbang. Semakin tinggi dia terbang, semakin senang aku. Ini adalah produk baru kami, Nanli. Terima kasih. Hasil tender sudah keluar. Selamat kepada Nanli, memenangkan kerja sama strategis 5 tahun dengan grup Jinghan. Kakak Xiao Xiao, hebat sekali. Aku tidak setuju. Maaf, kamu bukan direktur Jinghan, tidak berhak bicara begitu. Sepertinya kamu sangat kenal Direktur Jinghan ya. Kalian kenal? Tentu saja kenal. Bos Qiao, kamu cari aku? Sudah lama kita tidak bertemu. Ayo kita makan bersama. Persengkerama sebentar. Eo. Aku akan bantu kamu cari asisten kecilmu kembali. Bagaimana cara berterima kasih padaku?
Kamu mau berterima kasih bagaimana? Aku lapar. Makan yuk. Kian-kian kamu pergi dulu. Kamu gila ya? Nona Xiao Xiao Polos. Hatinya tulus. Kalau aku kasih tahu dia, kamu itu pamanku sendiri. Coba tebak, apa dia akan berubah pikiran dan balik cari kamu buat bikin aku kesal. Kamu datang ke sini cuma buat ngomong ini? Aku kasih tahu ya. Sebagai mantan pacar. Harusnya kamu itu kayak tanah yang terpendam. Jangan-jangan sedikit keberanian dari lagunya Lian Jingru. Bikin kamu tega buang muka. Kayaknya kamu masih kurang kenal dia. Hal yang paling dia benci adalah kebohongan. Santai aja duduk, kan bukan pertama kali ke sini. Oh iya, ruang tamu kayaknya baru pertama kali. Kamu yakin mau masak sendiri? Gimana dong? Masakanku lebih enak daripada yang di luar. Yang harganya selangit itu. Ini makan biasa. Kalau yang lain harganya beda. Kalau kamu merasa tidak nyaman. Kamar tidur lebih nyaman buatmu? Aku masak dulu. Meski udah dapat proyek Jinghan, tapi Nanli dikuasai Kiao Zirui. Kalau mau benar-benar bebas, butuh dana besar sebagai dukungan. Cepat-cepat rumah atas namaku harus dijual. Boleh kan? Kali ini lebih nyaman. Sistem ventilasi rumahmu bagus ya. Lihat kan, uangmu terpakai dengan sangat worth it. Ah, pertama kali dalam hidup. Memanggang daging di kamar tidur. Gimana? Seru kan? Tapi, sudah lama aku tidak makan di rumah. Kalau mau, datang aja kapan saja. Oh iya. Ini untukmu. Ini semua hartaku. Dan semua uang yang kamu pakai buat menyokong aku. Aku mau jadi investor. Kamu kan udah dapat proyek Jinghan, kok? Aku cuma mau cari untung sedikit aja nggak boleh? Aku tahu, kamu pasti nggak akan bikin aku rugi. Ini bisa dibilang bunga. Manajer Nan masih kurang dermawan. Dulu kamu main-main di luar, aku juga tutup mata. Tutup mata. Sekarang kamu sudah bertunangan dengan Cheng Cheng. Yang di luar, putuskan saja. Agar tidak memalukan di depan keluarga besan. Siapa yang bilang sesuatu padamu? Ini perlu dijelaskan lagi? Kamu buru-buru pulang dari luar negeri, kira aku tidak tahu? Ayah. Tenang, aku pasti akan menyelesaikannya. Kekekmu. Diam-diam. Tapi selalu memikirkan pamanmu. Dia mendirikan perusahaan sendiri. Kakek masih sering menyebutnya. Aku bersusah payah membesarkanmu. Bukan untuk merebut wanita darinya. Ayah. Aku janji. Percayalah padaku. Nan Xiao. Kenapa kamu selalu membuat segalanya rumit? Aku salah karena mencintaimu? Aku terlalu baik. Sekarang aku akan memberimu pelajaran. Kiao Group resmi menarik investasi dari Nanli. Biar dia tanda kontrak, tetap tidak bisa jalankan produksi. Nan Xiao,
Aku akan membuatmu datang dan minta maaf padaku. Minta ampun padaku. Ini pacar baru Meniernan? Wah, lebih tinggi dan tampan dari Bos Kiao. Ada apa? Malu-malu. Jangan keterlaluan. Dulu kamu tidak seperti ini. Perlu keranjang. Buruk, Kiao Group tiba-tiba tarik investasi, bank tidak mau kasih pinjaman. Garis produksi yang baru kita bangun tidak akan bertahan lama. Bagaimana ini? Aku belum cari kerja. Aku juga. Bagaimana? Bagaimana? Kita harus bagaimana? Direktur Zhao? Halo, ya, aku Nan Xiao dari Nanli. Aku ingin. Halo, Bos Chen. Aku Nan Xiao dari Nanli. Di sini ada proyek bagus, aku. Meski sudah tahu ini akan terjadi, tapi ketika benar-benar datang, tetap membuatku tak berdaya. Kian-kian, apakah aku terlalu tidak berguna? Aku tahu kamu sudah berusaha keras. Bisakah jangan selalu mengabaikanku? Sudah saat seperti ini, jangan tambah rumit. Butuh dana? Ya? Cari dia. Halo, aku datang menemui Nyonya Yang. Ada yang jitemu? Tidak. Kalau tidak ada, tunggu di sana. Zaman sekarang, semua orang ingin bertemu guru kami. Aku beritahu kamu, kalau ingin bertemu guru kami, harus antre dan buat janji. Sungguh tidak sopan. Orangku, tidak perlu ikut aturan sampahmu. Tang, Jangan bicara sembarangan. Kenapa kamu datang? Aku sedikit khawatir, jadi datang melihatmu. Tidak ada janji, ya? Tidak masalah, kami tunggu di luar. Kapan guru yang ada waktu, baru kami masuk. tidak usah begitu. Tentu saja tidak perlu. Silakan masuk. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku tidak bisa masuk hari ini. Sepertinya setiap kali aku dalam kesulitan, kamu selalu muncul tepat waktu. Kamu tidak memasang pelacak di tubuhku, kan? Atau mungkin di kehidupan sebelumnya kamu berhutang banyak padaku, jadi sekarang melunasi. Mungkin di kehidupan sebelumnya aku berhutang banyak cinta. Jadi di kehidupan ini ingin lebih baik padamu. Wah, tamu langka. Angin apa yang membawa CEO Jinghan ke sini? Guru Yang, sudah lama tidak bertemu, ya? Ingatanmu semakin buruk. CEO Jinghan itu marga Feng. Bos Feng, aku ini. Yang sering minum teh dan ngobrol denganmu. Orang di sampingnya, yang cukup tinggi itu. Tolong, jangan buka rahasia. Aku kira Xiao Feng yang datang. Benar, kan? Ini pertama kalinya Ayao membawa seorang wanita. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Mungkin. Wajahku biasa saja. Dia, pergila. Rebus teh, potong buah.
Harus aku sendiri yang melayani kamu? Iya, 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 iya. Aku ambil buah dulu, sebentar kembali. Aku tidak suka berbelit-belit. Kamu minta Ayau membawamu ke sini. Apa tujuannya? Langsung saja. Nyonya Yang, Kali ini datang. memang ada permintaan. Nanli saat ini sangat membutuhkan suntikan dana. Tentu saja, aku tidak asal mengajukan permintaan ini. Aku akan menggunakan Nanli sebagai jaminan. Uang bukan masalah. Salah satu karyaku saja. Bisa terjual jutaan. Tapi aku tidak suka orang yang tidak jujur. Gadis kecil, kamu bermain akal denganku, masih terlalu hijau. Bukan begitu, Nyonya Yang. Aku tidak bermaksud begitu. Banyak orang yang datang ke sini, berbelit-belit, ingin mengambil keuntungan dariku. Tapi melalui Ayau, gadis kecil, aku benar-benar meremehkanmu. Guru Yang. Jika Anda marah, marahlah padaku. Ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Xiao. Cukup. Aku tidak akan mengizinkan satu atau dua orang datang. Wanita sepertimu merusak tempatku ini. Panggil orang, usir tamu. Nona, silakan. Nyonya Yang, aku tahu Anda memiliki beberapa kesalahpahaman tentangku. Tapi ini juga karena kepedulian pada Tang Yao. Anda sangat marah, tapi aku masih ingin membela diri sedikit. Aku datang dengan tulus membawa proposal. Berharap bisa mencapai kerjasama kali ini. Nanli saat ini, meski menghadapi beberapa kesulitan, tapi aku akan berusaha mencari cara untuk melewati krisis ini. Saat ini, aku sudah menjual beberapa aset. Perusahaan juga bersiap pindah ke pabrik hilir. Ditambah investasi Anda, aku yakin kita bisa bekerja sama. Kita pasti akan melewati masa sulit ini. Aku tidak akan membiarkan jerih payah kakekku dihancurkan oleh orang-orang dengan cara yang sangat memalukan dan keji. Aku akan berjuang mati-matian untuk melindunginya. Burung yang ingin terbang, hanya dengan mematahkan sayapnya dan kakinya, baru akan menyerah. Aku akan membuatmu benar-benar putus asa. Selain itu, aku masih ingin menjelaskan satu hal, Nyonya Yang. Aku dan Bos Kiao sudah putus. Aku bertemu Tang Yao setelah putus, tapi aku bukan pacar Tang Yao. Sudah bicara banyak, ayo makan bersama. Hei, kamu percaya tidak aku akan melaporkanmu karena pelecehan seksual? Dia sudah bilang, dia bukan pacarmu. Ah, kalau begitu kamu. Dulu dia milikku. Kedepannya, dia hanya bisa milikku. Kiao Zirui, sebelumnya, aku hanya menganggapmu tidak tahu malu. Sekarang aku merasa kamu lebih hina. Ayo pergi. Guru Yang, lain kali ingatlah aku. Bocah kecil. Halo Nyonya Yang. Wajahmu benar-benar tebal, ayo kita makan. Kamu tahu apa arti kita? Kamu datang sekarang. Hanya untuk ikut makan gratis. Bukankah kamu juga datang untuk makan gratis? Itu pun karena wanita. Tak apa, rezeki dari langit. Ayo makan. Untukmu. Masih ada orang lain di sini, jaga image. Kamu pintar juga ya? Tidak sehebat kamu. Guru yang bilang, ada orang luar. Kamu tahu apa itu orang luar? Terima kasih ya. Aku sedang berusaha menjadi pacar manajer Nan. Meskipun sekarang aku burung kenari yang dia pelihara, tapi asalkan aku melayaninya dengan baik, dia akan menjadi sumber nafkah jangka panjangku. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Diam saja ngapain? Tidak ingin dia terus mengganggumu, kan? Ya, Guru Yang, makanya aku ingin menyelamatkan Nanli. Dengan begitu, Tang Yao bisa terus ikut aku, tidak menderita di luar.
Kalian berdua, keluar. Lihat kalian saja sudah bikin kesal. Aduh, pergi sana. Cepat, pergi. Cepat pergi. Kita minum teh. Aku tidak mengerti, kenapa kamu seperti bayangan. Di mana-mana ada kamu. Tapi kalau aku jadi kamu, aku akan cepat-cepat pergi, serius. Agar nanti tidak terbongkar dan memalukan. Begitu caramu bicara pada orang yang lebih tua? Kamu siapa sampai disebut lebih tua? Aku peringatkan, lebih baik jauhi Xiao Xiao. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Aku analisis, apakah kamu punya gangguan kepribadian ganda? Xiao Xiao adalah Xiao Xiao. Tidak bisa digantikan oleh orang lain, dia adalah dirinya sendiri. Apalagi orang seperti kamu. Kamu tidak pantas. Tang Yao. Aku. Qiao Zirui. Kamu sedang apa? Aduh, kamu ini. Kalau berantem ya berantem, kenapa mukaku yang kena? Kamu tidak tahu aku hidup dari wajah? Ini bisa menghancurkan karirku, kamu yang tanggung jawab? Sakit tidak? Tidak, tidak sakit. Ini bukan apa-apa. Kamu demi dia. Berani memukulku. Aku tidak hanya memukulmu, aku lebih ingin membunuhmu. Qiao Zirui, kamu terus menggangguku seperti hantu. Sampai kapan kamu akan menggangguku? Selama ini, aku selalu berusaha patuh. Berusaha tidak melawan keinginanmu. Karena aku tahu, kalau aku tidak patuh, orang yang paling kusayang dan dekat denganku akan terluka. Kamu selalu menggunakan trik yang sama ini. Dan itu trik yang paling efektif, menggunakan mereka untuk mengendalikanku. Aku sangat menyesal pernah bersamamu. Menyesal percaya padamu, sebenarnya, orang yang paling kamu cintai hanyalah dirimu sendiri. Aku hanya lepas dari kendalimu. Kamu ingin menghancurkanku sepenuhnya. Manny Isol. Benar, aku lebih berharap kita tidak pernah bertemu, tidak saling mengenal. Orang asing yang bahkan namanya hampir terlupakan. Jangan pernah ada persimpangan lagi dalam hidup ini. Aku bukan orang baik. Kamu pikir dia orang baik? Xiao Xiao, Xiao Xiao. Kenapa masih begitu naif? Dia mengincar uangku juga tidak masalah. Atau diriku? Aku punya semuanya. Aku dengan senang hati memberikannya. Itu juga menjadi hiburan antara kita. Justru kamu, Qiao Zirui. Kamu seorang direktur, tapi seperti nenek tua yang suka bergosip. Mengadu domba, memfitnah. Menggunakan cara-cara yang tidak pantas. Tidak merasa kotor? Seharusnya para pemegang sahammu melihat wajahmu sekarang. Aku sudah mendapatkan investasi dari Nyonya Yang. Hentikan cara-cara burukmu itu. Dunia ini tidak berputar mengikutimu. Bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkan investasinya? Mengapa dia mau berinvestasi padamu? Aku yang berinvestasi. Tidak hanya itu, aku juga menambah 20 juta lagi. Nyonya Yang. Anak lelaki tuanan itu tidak berguna, tidak melakukan hal yang benar. Tapi cucu perempuannya sangat mirip dengannya. Tangguh dan gigih. Bagus, sangat bagus. Produk lokal lama ditekan oleh orang asing sudah cukup. Masih harus ditikam dari belakang oleh orang sendiri. Itu tidak bisa diterima. Berkembanglah dengan baik, aku mendukungmu. Aku sudah tua. Tidak perlu anak muda mengajari aku bagaimana melakukan sesuatu. Qiao Zirui, kamu setuju, kan? Ja.
Aku boleh, dia tidak. Sudah sampai rumah. Sakit tidak? Aku merasa kamu seperti menggoda aku. Sakit. Bosan. Ngapain? Kamu lupa satu hal. Tetap imut banget ya. Aku peringatkan, jangan ganggu Nan Xiao lagi. Hai. Xiao Xiao, Xiao Xiao. Buru-buru banget mau ke sisi Tang Yao ya. Jangan mimpi. Oh ya, brengsek. Pulang sekarang juga. Aku ngerti. Masuk. Ayah, ada yang mau dibicarakan. Aku bisa lebih baik lagi. Bisa nggak batalin perjodohan dengan keluarga Su? Apa katamu? Aku mau batalin pertunangan dengan Cheng Cheng. Apa katamu? Nggak cuma udah berani melawan, otaknya juga udah rusak ya. Kamu nggak sadar diri siapa kamu? Kalau aku benar-benar menikah dengan Cheng Cheng, berarti aku benar-benar kehilangan Xiao Xiao. Nggak boleh. Oh ya. Keluarga Kiao nggak butuh perjodohan dengan keluarga Su lagi. Aku sendiri juga bisa lebih baik kok. Anaknya udah gede, kok masih dipukulin gitu? Kamu yang manjain, ibu yang baik malah bikin anak jadi manja. Dia pikir dia bisa nanggung keluarga Kiao. Dia nggak sampai 1/10 Tang Yao. Demi seorang perempuan. Sampai lupa diri siapa. Aku besarin kamu bukan buat melawan aku. Kalau kamu nggak mau nikah sama Cheng Cheng, bawa ibumu pergi dari keluarga Kiao. Cheng Cheng sangat suka sama kamu. Dulu kamu juga setuju, kenapa tiba-tiba mau batalin tunangan? Jangan keras kepala sama ayahmu. Mau tanya balik lagi? Keluarga kita masih bisa hidup enak. Kamu harus kasih aku muka. Jangan bikin ayahmu marah, oke? Ayo istirahat dulu. Benar-benar meremehkan perempuan ini. Seorang Tang Yao. Nan Xiao. Apapun yang merugikan, lebih baik disingkirkan. Perhatikan lebih detail soal bahan materialnya. Lalu desain produk baru dari Departemen Desain, cepat selesaikan dan serahkan ke aku. Nanti, suruh Departemen Promosi datang rapat. Oak. Kokak Xiao Xiao, kamu sudah bekerja di kantor selama beberapa hari. Kalau terus bekerja seperti ini tanpa istirahat, badanmu akan ambruk. Serahkan di sini padaku, kamu pulang dan tidur sebentar. Baik. Kalau begitu aku pergi dulu.
Zirui, hari ini kita menikah, kamu tidak senang? Maaf, aku harus pergi sebentar. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Zirui, aku tidak peduli siapa yang ada di hatimu. Tapi yang akhirnya akan menemanimu hanyalah aku. Orangnya sudah di dalam mobil, Bapak Kiao tidak perlu khawatir. Aku pasti akan menanganinya dengan baik. Tidak akan mempengaruhi pernikahan Tuan Kiao. Ini bukan Kiao Zirui si Sinting itu. Ini ayahnya Kiao Zirui. Seluruh keluarga tidak normal, anaknya menikah ya menikah saja. Apa urusannya denganku? Harus cari cara. Aku akan memukulmu sampai mati, berani-beraninya menelepon. Ayao, hari ini adalah hari bahagia keponakanmu. Kamu tidak bisa terus bersikap seperti ini. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Kamu, aduh. Mari kita persilakan bintang utama kita. Pengantin pria dan wanita dengan megah memasuki panggung. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Aku bersedia menikahimu. Silakan pengantin pria dan wanita saling berhadapan. Katakan apa yang paling ingin kamu sampaikan kepada pasanganmu. Zirui, aku? Maaf. Zirwei. Kenapa dia meninggalkan pengantin wanita dan kabur? Pengantin pria kabur dari pernikahan. Pernikahan dilanjutkan. Lihat apa? Cepat pergi. Lihat apa lagi? Pergi. Tunggu sebentar. Perutku sangat sakit. Bisa ke toilet sebentar? Jangan coba-coba main curang, cepat pergi. Tanpa pamit. Langsung membawa pacarku pergi, tidak sopan. Jangan bergerak, jangan mendekat. Xiao Xiao, ikut aku. Kiao Zirui. Aku sarankan kamu dan ayahmu itu pergi memeriksakan otak. Semuanya suka bertindak semaunya sendiri, dan... Bisakah kamu fokus menikah dengan baik? Tahukah kamu betapa besar masalah yang kamu timbulkan untukku? Ayo pergi. Sudah cukup. Kamu pikir kenapa dia menargetmu? Aku sudah menikah dengan orang yang dia tunjuk sesuai perintahnya. Jadi dia baru melepaskanmu dan Nanli. Alasan dia ingin melawanmu lagi. Karena dia, ayahku ingin menggunakannya untuk mengendalikanmu. Karena dia keluarga Kiao. Adik laki-laki ayahku. CEO Jinghan. Kiao Zirui. Ya, aku akui aku salah menggunakan caraku padamu. Jadi kamu tidak menyukaiku. Tapi apa yang kamu suka juga bukan barang bagus. Dia duduk di posisi CEO Jinghan dengan mengandalkan keluarga Kiao.
Tidak lain hanya ingin berebut harta keluarga Kiao denganku. Keluarga Kiao. Dengarkan penjelasanku. Dia terus memanfaatkanmu untuk membalas dendam padaku. Seberapa besar mukamu sampai aku melakukan ini? Karena kamu membenci ayahku yang hampir membunuhmu dulu. Aku sepertimu, mengalir darah orang itu di tubuhku. Bagaimana menimbang untung rugi, bagaimana menghitung dengan cermat. Bagaimana memainkan hati orang, kamu seharusnya lebih paham dariku. Xiao mana mungkin bisa menjadi lawanmu. Sudah selesai? Hanya aku yang tulus padamu. Kamu tidak segan mengungkap keburukan dirimu sendiri untuk menjatuhkan. Kiao Zirui, senang sekali kamu punya kesadaran yang begitu jelas tentang karakter burukmu. Kalau sudah tahu dirimu sampah, jangan menggangguku lagi. Oke? Dia terus memanfaatkanmu, membohongimu. Lalu bagaimana kamu tahu? Aku tidak dengan sukarela. Apa? Semua yang kamu katakan tidak penting, itu hanya masa lalunya. Dan yang kulihat, dia berusaha untukku. Terima kasih. Sudah membuatku melihat hatiku sendiri. Aku suka Tang Yao, aku ingin bersamanya. Apapun yang dia inginkan dariku, selama aku punya. Aku rela memberikannya. Xiao. Dengarkan penjelasanku, oke? Ayo, pukul aku. Ayo. Bos Tang, main-mainin orang buat hiburan, asik ya? Gak gitu. Jangan sentuh aku, mau ngomong apa? Kamu bukan paman Kiao Zirui? Atau bukan CEO Jinghan lagi? Kiao Zirui nggak salah ngomong. Pada dasarnya, kamu dan dia sama aja, bikin mual. Nan Xiao. Jangan ikutin aku lagi. Aku sebelumnya kok nggak nyadar. Model cowok mana yang punya jaringan seluas ini? Nan Xiao, kamu beneran gampang dibohongin. Dia ngomong apa aja kamu percaya. Kok ada di sini? Aku nyariin kamu sampai mati-matian. Kian, tepat banget datenya. Kakak ajak kamu santai dulu. Bersulang. Apa kamu bertengkar sama Yao? Pas minum jangan bahas cowok, bikin gak mood. Ketemu dia belum? Udah. Hari ini. Nih, kakak pesanin buat kamu yang bahu lebar, pinggang ramping. Bokong indah, tinggi 185. 4. Ambil VIP room yang paling gede. Yang paling ganteng, badan paling mantap. Semua dipanggil ke sini. Hari ini, aku mau temanku senang-senang. Habiskan, main. Ao minum sigilas. Ao. Ao berselang. Boss Tang. Bukan. Kamu siapa sih? Pinteran minggir. Ini kan Bos Tang dari Jinghan. Kami salah, cepetan pergi. Kok minum segitu banyak? Siapa suruh ke sini? Lihat. Nggak usah sungkan sama kakak. Cepetan buka bajunya. Foto-foto dikit sama kakak. Sadar dikit. Kamu kok familiar banget ya?
Kamu cantik juga. Berapa semalam? Kakak yang bayarin. Kalau Bos Nan mau bayar berapa? 20.000 cukup? Dulu kakak pernah bayarin yang lebih ganteng dari kamu, cuma 10.000. Kakak baik banget kan? Hem, Emang dermawan banget. tentu dong. Asal kamu bisa melayani dengan baik. Harganya bisa naik lagi. Nggak boleh. Mirip banget sama orang itu. Aku mau ganti yang lain. Manajer. Adik-adiknya mana? Manajer. Kasih aku 8 lagi. Mau dikasih 80 juga? Masih nyari adik? Nyari apa sih? Nyari siapa? Aku mau ganti siapa terserah, jangan ikut campur. Udah sadar. Katanya mau pesan 8? Pesan aja. Bos Tang, kamu sembunyi dalam banget ya. Aku baru aja puji kamu beda. Malah bikin malu. Kamu bandingin aku sama dia? Mau kemana? Lepasin. Udah cukup gigitnya. Hah? Bisa dengar penjelasanku? Aku karena proyek tender. Jadi sembunyikan identitas Presiden Jing Han. Aku lakukan ini karena aku nggak mau kamu. Karena identitasku terjebak dalam masalah yang nggak perlu. Aku mau semua orang tahu, kamu dapat proyek ini. Karena kemampuanmu sendiri. Soal Kiao Ziru itu. Dia cuma makhluk sel tunggal. Muda dan emosional, bertengkar dengan keluarga. Ikatan darah. Nggak bisa dihapus dengan beberapa kata. Kalau nggak percaya, gigit lagi aja. Nggak usah. Aku udah kayak gini, kamu masih nggak percaya. Gimana baru percaya? Tang Yao. Sekali kena gigit ular. 10 tahun takut sama tali. Hubungan yang dibangun di atas kebohongan. Akhirnya rapuh. Aku butuh waktu untuk merenung. Sebelum itu, aku tidak ingin kamu muncul di hadapanku. Ah, Kenapa harus dia? Pernikahan berjalan lancar, semua urusan sudah kuhandle. Kerabat juga sudah kuhibur, ayah memang marah. Tapi tidak berniat menuntut, dia memintaku merawatmu dengan baik. Pernikahan tanpa pengantin pria. Pernikahan ini tidak sah. Makanya ku bilang, semua sudah kuhandle, bahkan tanpa kamu. Hasilnya tidak akan terpengaruh. Kamu benar-benar hina. Sangat ingin masuk keluarga Kiao? Mending kamu menikahi ayahku saja. Jangan bicara kekanak-kanakan, keluarga Kiao dan Su. Membutuhkan kita lakukan sesuai harapan mereka. Ngapain bikin ribet? Kamu. Memang melawan ada gunanya. Apa ayah? Terlalu melindungimu sampai kamu lupa semua yang kamu punya. Hak, martabat, semua pemberian keluarga Kiao.
Ngapain melawan? Istirahatlah. Besok temani aku pulang. Untuk outfit besok, aku mandi dulu, kamu pikirkan pelan-pelan. Pikirkan selama apapun boleh. Oh ya, lebih baik dipikirkan di kasur, jangan sampai masuk angin. Aku tidak mau bawa orang sakit pulang. Kak Xiao Xiao, live streaming kita. Sudah masuk top, profit bulan ini saja. Setara dengan setahun sebelumnya. Bilang ke semua, akhir tahun bagi-bagi angpau. Nona Nan. Direktur utama kami mengundangmu untuk berbincang. Nan Xiao. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, juga tahu apa yang sedang kamu lakukan. Tapi trik recehmu di mataku tidak ada artinya. Bos Kiao, Jangan kira karena anakku menyukaimu, kamu bisa masuk keluarga Kiao. apa kamu punya? Aduh. Latar belakangmu memang oke, tapi gadis licik. Sudah biasa kulihat. Aku bisa bikin Nanli hilang selamanya. Bisa tidak dengar orang sampai selesai bicara? Lihat, anak muda memang tidak sabaran. Ini. Aku punya 1 miliar 3 kali nilai Nanli. Asal kamu menjauhi Zirui selamanya, jangan pernah mendekatinya. Memang Bos Kiao bertindak lebih mewah daripada anak gila itu. Nan Xiao, kamu. Tapi aku jijik. Kamu berani menyewa orang untuk menculikku. Apa yang tidak berani kulakukan? Sekarang ini masyarakat hukum, kalau kamu mau masuk penjara, langsung bilang, jangan berbelit-belit. Kalau ada lagi next time, suruh Zirui itu bersiap-siap untuk menjengukmu di penjara. Nan Xiao, jangan kau menolak kebaikan dan malah mencari masalah. Bikin kesal. Sudah lama tahu kemampuan Menir Nan. Bolehkah saya beruntung bekerja sama dengan Anda? Bos yang bercanda bisa bekerja sama dengan Jiangnan. Adalah kehormatan saya. Terlalu boros. Untuk mengejar istri, kamu sampai mengadakan pesta elit seperti ini. Kamu tahu tidak, sudah menghabiskan jutaan? Sekarang masih mau siapkan kejutan. Kamu tidak punya istri, kamu tidak mengerti. Aku memang tidak mengerti, tapi aku ingin tahu, atas dasar apa kamu mengejar istri? Aku yang berusaha. Kelelahan, terus? Aku memanggilmu untuk belajar. Untuk mengajarimu lebih awal. Cara mengejar istri. Sebut istri mulu, belum tentu dia mau. Dia sama sekali tidak mau peduli kamu. Bos Wang, aku datang. Kenapa pakai ini? Ini serahkan pada kalian, aku duluan. Tenang Bos Tang, serahkan pada kami. Bos Tang, saya dari Nyutek, Zhonglan XIN. Nan Xiao sudah jadi sepatu bekas. Masih tidak tenang. Bos Liu. Lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Bos Tang, ada apa? Sudah beberapa hari tidak bertemu. Aku sibuk. Tidak seperti Bos Tang. Masih ada waktu untuk cosplay. Bos Tang, aku masih ada urusan. Tidak mengganggu lagi. Lepaskan. Kudengar kamu sudah berpisah dengan Tang Yao. Kamu mendengarkan nasihatku. Aku bilang, dia pasti punya maksud lain. Jangan percaya padanya. Aku bilang lepaskan. Aku tidak menikah. Pernikahan itu sama sekali tidak sah. Kita kembali seperti dulu. Aku akan berinvestasi lagi di Nanli, asalkan kamu. Kiao Zirui. Jangan paksa aku menamparmu di depan banyak orang. Kamu harus tahu. Di sini,
Lebih banyak orang yang mengenalmu daripada mengenalku. Zirui, ternyata kamu di sini. Jangan menyulitkan Nona Nan. Nona Nan, suamiku sebelumnya banyak salah paham tentangmu. Mohon maaf, tapi hal ini. Kalian yang mengajukan duluan, jadi bukan salahnya, kan? Lebih baik dari sebelumnya. Aku dan dia tidak ada hubungan apa-apa. Jadi tidak ada salah paham. Nyonya Kiao terlalu khawatir. Tidak ada salah paham? Bagaslah. Suamiku memang begitu mudah iba. Mudah ditipu orang. Kalau begitu, Nyonya Kiao harus lebih waspada pada suaminya. Jangan biarkan dia keluar menggigit orang. Agar nanti tidak bilang mereka yang mendekat. Bukan salahnya. Wanita yang hanya mengandalkan tubuh untuk naik jabatan. Sungguh tidak tahu malu. Bos Jinghan malah menyukainya. Tidak menyukaimu. Seharusnya dia melihat betapa tidak setianya dia. Konon, dulu dengan Bos Kiao, juga ramai diperbincangkan. Kamu sangat membencinya. Kue kecil di tanganmu. Tidak bersalah padamu. Naonya Chiao. Aku hanya tidak perlu menjelaskan. Aku tahu. Semua tindakan Nona Nan memang sangat tidak nyaman. Ternyata, Nyonya Kiao juga tidak menyukainya. Wanita yang pernah dihidupi suamiku selama beberapa tahun. Dan terus-menerus mengganggu, tentu saja aku tidak suka. Tapi, dibandingkan aku, kamu seharusnya lebih membencinya. Karena jika tidak ada dia, kamu bisa bersama Bos Jinghan. Bersama Nanli, industri yang sudah tenggelam. Hanya mengandalkan kecantikannya untuk naik jabatan. Tapi mengalahkan kalian. Aku bisa membantu kalian. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kamu? Bangun dulu. Kamu yang lakukan. Bukan aku, lepaskan. Di sini ada banyak kamera pengawas. Melukai orang dengan sengaja bisa membuatmu masuk penjara sebentar. Dia terluka, urusanmu apa? Dasar kamu rendah. Aku baik-baik saja. Kamu berani memukulku? Orang jahat seperti kamu, apa salahnya kalau aku pukul? Aku jahat? Siapa yang tidak tahu? Kamu Nan Xiao, dengan kecantikanmu, melindungi Nanli. Sekarang lagi dengan kecantikanmu. Mendekati Bos Tang. Mulutmu kotor, aku tidak keberatan merobeknya. Satpam datang. Siapa yang berani buat keributan di sini? Dia yang memukul. Dia merusak acara pesta. Lepaskan aku, kamu tahu siapa aku? Nona Nan benar-benar beruntung, bisa membuat paman muda mengadakan pesta khusus untukmu, hanya untuk mengumumkan. Kerja sama kedua Jinghan dan Nanli, sepertinya paman muda sangat menyukai Mener Nan. Putaran pertama belum selesai, putaran kedua sudah diberikan ke Nanli. Nanli sehebat itu? Tidak dengar tadi Nona Jiang bilang, dia mengandalkan pria. Jinghan memilih mitra kerjasama. Hanya melihat kemampuan. Aku tahu Mener Nan sangat berbakat. Lagi pula hanya dengan satu orang, bisa membuat seluruh Nanli hidup kembali. Kalau tahu, bagus. Pergi. Sakit. Jangan pura-pura. Rencana kerja sama putaran kedua, bagaimana? Sudah direncanakan perusahaan. Awalnya ingin memberi kejutan. Kejutan? Tang Yao.
Kamu baru saja menyembunyikan masalah identitas dariku. Sekarang lagi main-main, masalah sebesar ini. Kamu tidak memberitahuku sebelumnya, kamu belum puas? Maaf. Aku minta maaf. Aku seharusnya memberitahumu dulu. Sudah, tidakkah kamu merasa kalimat ini terdengar sangat munafik dan lucu? Kamu bisa nyetir nggak sih? Nabrak orang, tahu nggak? Kamu tidak apa-apa. Hah, Kamu pergi dulu. Aku harus kembali ke pesta sebentar. Banyak tamu di sana. baik. Kamu benar-benar tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Kamu tidak apa-apa. Aku lihat. Aku merasa seperti terbentur di dalam. Sakit. Sakit di mana? Tidak tahu. Bisakah bertahan? Tapi aku berharap kamu bisa memaafkanku. Jangan. Maaf, aku maafkan kamu. Benar-benar memaafkanku? Jangan menakut-nakutiku. Aduh. Bisa saja. Aduh, sakit. Dibungkus begitu asli. Sakit, sakit, sakit. Masih pura-pura, masih pura-pura, masih pura-pura. Aduh, Kamu berbuat begitu besar, aku pikir kamu akan hilang. Ternyata hanya luka ringan. Ha, ini kan suasana saat itu sudah pas. Aku pikir strategi penderitaan efektif, jadi langsung pingsan. jangan bilang, memang cukup efektif. Saat aku menelepon dan keluar melihat, dia memelukmu duduk di tanah. Seluruh dirinya seperti kehilangan jiwa, sekarang merawatmu seperti harta berharga. Sekarang aman. Jangan sampai kamu nekat lagi, seperti yang dikatakan asistennya. Kalau Nan Xiao tahu, lukamu tidak separah itu, dan kamu menipunya. Kamu akan mati dengan sangat buruk. Kamu tidak mengerti, ini namanya perawatan cinta. Kalau aku tidak manfaatkan kesempatan ini untuk memilikinya, dia akan lari. Aku tidak mengerti, nanti kalau dicampakkan, jangan cari aku untuk menangis. Ini kan kamu yang bilang? Kamu yang bilang? Kalau begitu bagaimana Su Cheng Cheng bisa tahu? Rencana kerjasama kita putaran kedua. Kamu meremehkan Su Cheng Cheng. Dia belum mengerti kamu, tapi dia bisa membaca pikiranmu. Kerja sama kedua pasti akan memilih Nan Li. Lepaskan. Aku bilang, kamu harus menyelidiki ini sampai jelas. Ya sudah, lepaskan. Kamu datang. Tang Yao. Hari ini bagaimana? Dia sudah baik. Hanya tangannya masih belum ada rasa. Aku lihat. Tidak apa-apa, dokter bilang, tanganmu perlahan akan pulih rasa. Pelan-pelan. Ayo. Duduk. Hati-hati luka. Dokter bilang, nanti istirahat di rumah saja, kamu tidak perlu khawatir. Kecelakaan bukan hal sepele. Ah, tubuhku mungkin tidak masalah. Tapi kenapa tanganku tidak ada rasa? Kamu terluka karena melindungiku. Dan kehilangan banyak darah. Tetap harus hati-hati merawat, hindari infeksi kedua, aku pernah belajar. Tenang, Kamu sengaja belajar? karena saat kecelakaan datang, mungkin bisa menyelamatkan nyawa.
Kamu mau minum air? Baik. Tanganmu. Aku mau mandi. Sekarang. Ah. Masih ada satu lagi, kamu keluar dulu. Nanti kalau butuh, aku panggil. Baik. Lagi pula sejak pertama ketemu, kamu sudah menginginkan tubuhku. Aku takut kamu tidak bisa menahan diri. Tanganmu sudah baik. Atau bisa juga tidak pernah pulih. Nan Xiao, dengar aku, maaf, aku. Ah. Sudah berapa lama pura-pura? Tidak lama, baru-baru ini. Aku memang sudah jauh lebih baik, tidak ada luka. Aku hanya ingin menahanmu lebih lama. Lebih lama bersama. Bos Tang benar-benar pandai berhitung. Sekarang adalah layanan mandi. Nanti di atas tempat tidur. Apakah masih harus menyelesaikan kebutuhan fisiologismu? Tidak, aku bersumpah. Aku hanya ingin mandi saja. Benar-benar tidak ingin. Kalau begitu, sudah, jangan main lagi, aku tahu salah. Bos Tang. Kamu sendiri, main pelan-pelan. Ah, Produk kedua kita, promosinya sangat sukses. Semua bermain 2 hari di villa, santai sebentar. Hidup kakak Xiao Xiao. Hidup. Bos Tang, kenapa kamu di sini? Kebetulan sekali. memang cukup kebetulan. Tidak menyangka di tempat seperti ini masih bisa bertemu kamu. Sepertinya. Banyak mata-mata di sekitarku. Mungkin semua tersentuh oleh ketulusanku. Terima kasih kakak Xiao Xiao. Terima kasih Bos Tang. Bersulang. AO, key to main truth or dare. Baik. 3. Mulai. Boss Tang. Dare. Aku pilih truth saja. Aku yang tanya. Bos Tang, apa standar pasanganmu? Rambut panjang, sedikit keriting, tinggi 1,64 meter. Ini kan kakak Xiao Xiao. Ya, ada di antara kita. Masih perlu ditebak. Aku agak mengantuk, istirahat dulu. Kakak Xiao-Xiao main lagi sebentar. Jangan buru-buru pergi. Boss Tang. Boss Tang Semengat. Aku ingin kamu memberiku penjelasan. Bos Tang mau penjelasan apa? Aku ingin status. Presdir Jinghan, masih butuh status apa? Dulu waktu kamu jadi model pria. Tidak banyak permintaan. Habis mani sepah dibuang, tidak mau mengakui. Ini adalah pemerasan, aku hanya mencicipi sedikit. Sudah menyentuh, ya sudah. Tidak ada alasan untuk berhenti, aku tidak akan membuatmu rugi.
Lepaskan dia. Seorang pria yang sudah menikah, jaga jarak sedikit dari kami. Nan Xiao, kamu belum melihat siapa dia sebenarnya? Demi mau dapat komi, dia bisa melakukan apa saja. Aku memang melakukan banyak hal. Tapi aku juga sangat berusaha. Kalian berdua, silakan berbicara pelan-pelan. Aku akan naik ke atas dulu. Sungguh menjengkelkan. Dia tidak ingin melihatmu, bisakah kamu tidak begitu menyebalkan? Setiap hari mengikuti terus, ikut. Kamu pikir dengan akting penderitaan, dia akan memaafkanmu? Aku bersamanya selama 2 tahun. Dia tidur denganku. Dia sangat puas dengan penampilanku. Oh ya, aku lupa kalian sepertinya tidak memiliki apa-apa. Selera dia cukup tinggi, kan? Kalian bersama 2 tahun. Tapi kamu tidak pernah masuk hatinya. Lalu bagaimana? Kamu tetap tidak bisa memberinya status. Kamu tahu di mana kamu kalah? Aku tidak kalah. Kebetulan sekali. Coba ini, rasa yang kamu suka. Selera dia sudah berubah, kamu terlalu ketinggalan zaman. Aku akan istirahat dulu. Pergi. Sebelum pergi, aku ingin melakukan sesuatu. Tidak ada orang yang seaneh kamu. Kalian berdua bertengkar, bisakah pergi keluar? Nice sekali. Xiao Xiao. Pasti mendengar sepanjang malam. Lihatlah lingkaran hitam di matanya. Bos Kiao, kenapa terlihat tidak senang? Semalam kurang tidur, tapi memang, villa ini terlalu terpencil. Malamnya agak berisik. Zirwei. Kamu kenapa? Sebentar lagi aku akan menemanimu istirahat. 2 orang melawan 1 orang, tidak terlalu fair. Datang seseorang, langsung bilang dia dibully. Apa? Kamu pikir seluruh dunia harus berputar di sekitar kalian? Atau kamu juga merasa Kiao Zirui terlalu tidak berguna? Di belakangnya ada keluarga Su dan Kiao. Kamu pikir dengan merebut sebagian pasar, kamu bisa bertahan? Kalau kami bekerja sama. Bahkan Bos Tang pun tidak bisa menyelamatkanmu. Kalian berdua memang cocok sebagai suami istri. Kalian berdua harus tetap bersama selamanya. Jangan sampai keluar dan merusak orang lain. Keluarga Su dan Kiao tidak aku anggap penting. Kalau kamu bilang begitu, orang yang baik hati. Mungkin tidak mau berdebat denganmu, tapi aku berbeda. Aku pendendam dan benci kebodohan. Aku ingin menghancurkan semua orang bodoh. Ayo pergi. Sayang, Jangan panggil aku seperti itu. tapi aku adalah istrimu, meskipun kamu tidak terbiasa. Kamu harus belajar menyesuaikan diri. Ayo. Coba ini. Ini hidangan terbaru dari koki di villa.
Enak tidak? Hem, Pulang nanti, bawa satu untuk ibu mertua. ibu mertua apa? Setelah dapat status, harus lewat jalur resmi baru tenang. Kalau tidak, bagaimana kalau kamu menyesal? Ibuku sakit-sakitan. Masalah perusahaan dan Kia Ozirui. Aku tidak pernah memberitahunya, takut dia sedih. Nanti kalau ada waktu, aku akan ajak kamu menemuinya. Baik. Halo. Baik. Ada urusan di perusahaan, aku pergi dulu. Tunggu aku akan segera kembali. Hem, cepat sekali kembali. Keluar. Haruskah kita berkonflik seperti ini? Kamu tahu aku tidak ingin menikahinya. Aku tidak peduli. Tapi yang ingin aku nikahi hanya kamu. Lepaskan. Aku sudah cukup sabar denganmu. Kamu terus membangkang. Hari ini aku akan tunjukkan akibatnya membangkang padaku. Hewan peliharaan tidak patuh. Latih beberapa hari, pasti jadi baik. Dulu, aku mengejarmu lama, kamu tidak mau. Sekarang pamanmu, mengantarmu langsung ke ranjangku. Aku milikmu. Tuanmu sekarang, mengerti? Kia Ozirui. Aku mohon. Lepaskan aku. Singkirkan tangan kotormu. Apa katamu? Lepaskan aku. Nan Xiao. Apa yang kau lakukan padanya? Lepaskan. Dia keponakanmu sendiri, Tang Yao. Dia tidak pantas disebut manusia. Nan Xiao mulai tidak normal. Nan Xiao. Aku Tang Yao. Bagaimana keadaannya? Aku datang, semuanya baik-baik saja. Ngomong-ngomong, ini tidak akan berakhir begitu saja. Aku akan membuat kalian membayarnya. Jangan kau kurung aku. Jangan. Sudah lewat. Tang Yao. Aku di sini. Dia mengingatkanku pada 5 tahun lalu, saat aku dikurung. Waktu itu paman memberiku obat. Dan menyerahkanku ke ranjang Kia Ozirui. Dan Kia Ozirui, untuk membuatku tunduk. Memperlakukanku seperti binatang. Baru-baru ini aku mulai menyadari. Itu bukan cinta, tapi reaksi bertahan hidup. Saat dijinakkan. Maafkan aku, ini salahku, tidak segera menyadarinya.
Tahukah kau, bagaimana aku akhirnya bebas? Aku melukai pergelangan tanganku, dibawa ke rumah sakit. Sejak itu, dia tidak berani memaksaku lagi, tapi tidak juga melepaskanku. Kau tahu, aku sudah berusaha melupakan masa lalu, melupakannya. Berharap bisa hidup seperti orang normal. Nan Xiao. Kau bukan milik siapapun, kau adalah dirimu sendiri. Apapun dirimu, itu yang paling kusuka. Kalau bukan karena kau tadi, aku tidak tahu akan jadi apa. Tang Yao, aku merasa sepertinya pernah bertemu denganmu di suatu tempat. Kau terlalu lelah. Baiklah. Kau benar-benar berniat melakukannya? Itu kan kakakmu, jika menghabisi keluarga Kiao. Keluarga Su tidak akan tinggal diam. Ini kebetulan banget. Soal kecelakaan itu, Su Chengcheng juga terlibat. Dia berani melakukannya. Harus siap menanggung konsekuensinya. Sekarang juga kamu pergi minta maaf ke bos Kiao. Layani dia dengan baik, jangan selalu bikin dia marah. Dulu menjual aku. Sekarang Kiao Ziwi sudah menikah. Kamu masih menyuruhku mendekatinya, jadi selingkuhannya. Aku pamamu dulu, ibumu sakit-sakitan. Aku yang membesarkanmu, jadi apa yang kukatakan. Harus kamu dengarkan. Dia kasih apa sih sampai kamu tega begini padaku? Nggak mau pergi? Kalau gitu minggir dari Nanli. Apa katamu? Kalau mau Nanli tetap aman, kamu harus nurut. Pergi sungkem minta maaf ke bos Kiao. Kamu mau bunuh keponakanmu sendiri? Kakek, nenek, aku datang menjenguk. Kakek main sama aku. Enak nggak, kakek? Enak. Kakek, andai kamu masih ada. Password. Ulang tahunku. Nangki buka lebar-lebar matamu, lihat baik-baik. Apa ini? Dari mana kamu dapat barang ini? Kamu sudah berani ya? Berani memalsukan ini untuk memfitnahku. Diwasiat kakek, saham perusahaan. Sudah diberikan ke aku, kamu malah memalsukan wasiat. Dan menjualku ke Kiao Zirui. Kalau aku mewarisi semuanya, kamu nggak berhak. Jadi perusahaan taruhan. Nanli juga nggak akan jadi begini. Ini wasiat palsu, kamu yang buat. Aku kasih tahu Nan Xiao, jangan harap bisa ambil sedikit pun dariku. Keaslian wasiat akan diverifikasi pengacara. Aku sudah hubungi pemegang saham lain untuk gelar RUPS lagi dan copot jabatanmu. Kamu berani? Aku pamamu. Siapa ada? Usir orang ini dari perusahaan dan juga villa atas namamu ini. Kakek juga berikan ke aku, kamu baiknya pindah dalam 3 hari. Kalau tidak, aku akan membuangmu keluar. Nan Xiao. Dulu kalau bukan karena aku,
kalian berdua ibu dan anak pasti sudah mati kelaparan. Kamu tidak seharusnya memperlakukan aku seperti ini. Aku akan memuat di koran. Memutus hubungan darah. Ayah, Cheng Cheng. Tang Yao dan Zirui adalah paman dan keponakan kandung. Mereka terus bertengkar seperti ini bukanlah hal yang baik. bukan Zirui yang sengaja menargetkan paman kecil, tapi Jinghan yang duluan merebut sumber daya klien kami. Apa yang dilakukan Zirui, semuanya untuk keluarga Kiao. Aku tahu ini. Aku akan bicara dengan Tang Yao. Kamu coba tenangkan Zirui. Baik ayah, aku tahu harus bagaimana. Bagus. Dan juga, kalian berdua sudah tidak muda lagi. Cepatlah punya anak. Aku dan ayahmu sudah menunggu. Kamu mau apa? Aku bawa sup untukmu, kamu sudah bekerja keras belakangan ini. Jangan lakukan hal yang tidak perlu. Ini perintah ayah, sebagai istri aku harus melakukannya. Jadi kamu harus minum sup ini. Ayah sedang mengawasi di luar. Aku memberimu kehormatan, kamu juga harus memberiku rasa hormat, bukan? Setelah minum sup, kita pulang ke rumah Kiao bersama. Ayah dan ibu sudah beberapa hari tidak melihatmu, terus bertanya-tanya. Sampai kapan kamu akan terus seperti ini? Jadi kamu memanggilku ke sini untuk dinasihati? Kupikir kamu akan berlutut dan minta maaf padaku. Keluarga Kiao juga bagianmu, menghancurkan keluarga Kiao. Apa untungnya buatmu? Jika keluarga Kiao hancur, bisnis Jinghan akan bertambah. Kamu bilang itu tidak menguntungkanku? Aku adalah kakakmu. Di dunia ini mana ada kakak? Yang demi bisnis keluarga, hampir membunuh adiknya sendiri? Jadi di hatimu, bisnis keluarga Kiao lebih penting daripada persaudaraan? Itu kecelakaan. Ngomong-ngomong, kita berdua bersaudara. Gaya bertindak cukup mirip. Zirwei. Kurang sedikit. Jah. Sifat Zirui belum cukup tenang. Demi seorang wanita, terus-terusan melawanku. Aku sangat kecewa. Dia pasti tidak akan bisa mengalahkanmu. Jadi kamu memohon ampun untuknya? Lagi pula kalian berdua adalah paman dan keponakan. Jika kalian bekerja sama, baru baik untuk Kiao Group. Apa benar harus bertengkar di dalam? Membiarkan orang lain mendapat keuntungan. Ayah ternyata berpikir, aku tidak pernah sebaik Tang Yao. Tidak apa-apa, ayah tidak percaya padamu, aku percaya padamu. Dia hatiku. Kamu selalu lebih baik dari Tang Yao. Lihat. Jika kamu bersedia kembali ke Kiao Group, ini milikmu. Bos Kiao. Barang sampah ini, mau mengusir siapa? Camel. Aku ingin Kiao Group bangkrut dan dilikuidasi. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Sebelumnya kamu menyuruh orang membuat kecelakaan, ingin membuatku mati karena kecelakaan. Tapi apakah kamu pernah berpikir, jika aku tidak mati, suatu hari kamu akan mendapat balasan? Sebuah Jinghan kecil. Mau menghancurkan keluarga Kiao? Kamu tunggu saja. Sekarang kamu tidak berani menyentuhku. Itu karena aku tidak sebodoh 10 tahun yang lalu. Tapi kamu menyentuh orang yang tidak seharusnya disentuh. Kamu menyentuh orang yang paling kusayangi. Jadi hanya dengan kehilangan segalanya, orang sepertimu baru akan menyesal, bukan? Aku mengerti. Kamu bukan menargetkan Kiao Zirui. Kamu ingin menargetkanku, ingin menghabisi aku, bukan? Selamat ya Bos Kiao. Anda akhirnya mengerti. Maka bersiaplah. Tang Yao. Sepanjang hidupmu kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Kamu benar-benar kecanduan bermain penculikan. Aku hanyalah seorang pedagang yang hanya mencari keuntungan, tapi melahirkan seorang yang romantis. Dan seorang adik yang tidak begitu baik.
Satu melawan aku untukmu, yang lain. Untukmu ingin menghancurkan Kiao Group, kamu bilang, haruskah kamu mati? Jelas-jelas masalahmu sendiri, tapi malah ingin menyelesaikan orang lain. Anakku sendiri, aku yang akan mendidiknya. Jadi, kamu mendidik Kiao Zirui menjadi seorang yang aneh. Anak itu, sejak kecil, suka menunjukkan kesukaannya. Aku akan memberitahunya dengan tindakan nyata yang ingin naik. Tidak bisa mudah dikendalikan oleh perasaan. Dia, sejak kecil memelihara kelinci akan mati. Aku memberitahunya, ikannya juga akan mati. Dan, anjing yang dia suka, aku sengaja biarkan dia lihat. Break! Aku tabrak sampai mati. Aku mau kasih tahu dia. Harus sembunyi lebih baik. Jadi, Kiao Zirui bisa jadi seperti sekarang. Semua ini ulahmu. Dasar tua bangka sinting. Kamu berani meragukan aku? Pantas saja. Psikologi Kiao Zirui bisa begitu terdistorsi. Ternyata ini semua jasamu. Kamu malah terlihat bangga ya. Karena elemen berbahaya sepertimu, harus dibereskan. Tapi sekarang aku punya ide baru. Adikku itu, susah diatur. Dengan keberadaanmu, aku bisa bikin dia nurut. Apa yang kau rencanakan? Dia di mana? Hila kau. Kalau bukan kau, pasti ayahmu. Nan Xiao hilang. Tang Yao. Jangan mendekat. Zirwei. Bunuh Jia. Punu Tang Yao. Aku akan buat kau bercerai dengan Cheng Cheng dan menikahi Nan Xiao. Membunuh itu melanggar hukum, bisa dipenjara. Ayah yang akan urus semuanya, asal kau bunuh dia. Jing Han dan keluarga Kiao, semuanya milik kita berdua. Kiao Zirui. Serius, sini-sini. Sini, bunuh. Bunuh Jia. Tang Yao. Jangan ragu Zirui. Zirwei hila kau. Cepat pergi. Pergi Zirui. Hila kau. Zirui, kau tidak waras. Bos Tang, ke depannya. Mari bekerja sama. Mulai sekarang keluarga ini. Kau yang pegang kendali. Siam Dong. Sayang sekali. Kau tak bisa lagi bicara, memberi ucapan selamat secara langsung. Tapi tak apa, aku akan menemanimu. Semua orang mengira kau bisu karena kepalamu terbentur, padahal aku yang memberimu obat itu sendiri. Untungnya aku masih punya tabungan. Tenang saja, aku akan merawatmu seumur hidup.